kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya sebenarnya harus menyampaikan apa, saya tidak mengerti ini sebenarnya. Tapi apapun, terima kasih atas kedatangannya ke Solo. Karena kebetulan memang saya di Solo mulai hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Terus kemarin ke Jawa Timur, baru tadi pagi masuk Solo lagi. Terus kemudian ya biasa acara-acara bentar itu sudah terjadwal. Terus berkaitan dengan KSB ini ya, saya selalu matur dulu bahwa saya bisanya membantu proses hukum pidana. Gitu. Kalau perdatanya, mengembalikan uangnya, saya sejak awal matur tidak bisa. Karena kalau nanti saya ngurusi perdatanya, cara nagihnya, mohon maaf, waktu saya yang akan tersita banyak, sementara saya punya kewajiban ikut ngurusi negara kan gitu. Jadi ya agak nggak bisa begitu. Jadi dan semua korban investasi yang bermasalah, Jiwasraya, Bumi Putra, ya mungkin KSB juga gitu, Emco, Asia Raya, hampir semuanya datang ke saya. Ya sebagian saya hanya mengadvokasi aja secara jarak jauh sebenarnya gitu. Ada yang memaksa-maksa datang ke rumah saya di Jakarta, ya nggak apa-apa. Misalnya pas hari Sabtu pagi sebelum saya terbang misalnya gitu kan. Itu ada yang melakukan itu kemarin misalnya. Tapi ya relatif kemudian ketika berproses ada yang ke toilet dan kemudian ya ada proses yang hanya damai dan kemudian restructure itu. Perdamaiannya dicicil berapa tahun gitu. Jadi itu tidak akan juga dianggap menyelesaikan masalah, wong itu pun 10% atau 20% juga gitu. Tapi kalau kemarin saya selalu matur bapak-bapak juga bahwa kalau saya langsung terjun pasti proses hukumnya cepat, kira-kira mudah-mudahan begitu di kepolisian maupun kejaksaan seperti Jiwasraya kan saya pelapornya cepat gitu kan. Nah setidaknya kalau ini negara lumayan lah kalau minta utuh 60%, minta 100% dicicil berapa tahun? 10 tahun atau berapa lah kira-kira gitu kan, atau 5 tahun gitu kan. Nah, tidak-tidaknya saya bisa memberikan contoh juga saya paling bagus di antara yang lain karena di atas 50% kan itu. Meskipun ya, tapi Bumi Putra 0% sampai sekarang. Ya, itu yang proses hukumnya kemarin ketua BPA-nya yang tidak patuh terhadap OJK sempat ditahan, disidangkan sekarang di Jakarta Selatan. Ya gitu-gitu. Tapi sekali lagi saya kira bapak-bapak juga tahu kalau proses hukum pidana itu justru ada dua potensi. Orangnya pasang badan, berarti harta yang disita polisi mungkin ya nggak banyak. Memang sudah diputer-puter, dibakar, mungkin disembunyikan gitu kan. Terus juga kalau proses hukum juga nanti barangkali itu kadang-kadang masih berpikir teman-teman itu investasi orang yang mau masuk itu membeli aset-asetnya untuk mengambil alih perusahaan misalnya. Nah ini memang menghambat gitu. Makanya saya berkali-kali ya kalau proses ini bisa menghambat dua-duanya ini dan yang didapat ini. Tapi kalau pada posisi korban sudah seperti di proses yang nantinya ada satu itu mengatakan udahlah saya tidak dapat uang nggak apa-apa tapi pelakunya dipenjarakan. Nah itu ya hanya ini memuaskan rasa jengkel aja gitu. Tapi rasanya barangkali kan gini, sudah nggak dapat duitnya orangnya lenggang kangkung hidup bahkan di luar negeri kan gitu kan. Betapa kasus ini Indosuria nanti mungkin Desember akan dijalankan lagi yang koperasi Indosuria. Saya dengar itu. Ya Indosuria Desember nanti dijalankan akan segera diproses cepat, mungkin orangnya dipenjarakan kira-kira gitu. Jadi planningnya begitu kalau Indosuria. Nah KSB ini kan saya belum tahu arahnya teman-teman gitu kan. Nanti ketika saya jangan sampai nanti saya mendorong di proses hukum orangnya dipenjarakan terus malah nggak dapat apa-apa, terus saya yang gara-gara Pak Boyamin mendorong hukumnya cepat orangnya dipenjara malah nggak terbayar. Nah kalau dengan cara itu aja sudah nggak terbayar, kira-kira cara lain juga sebenarnya menurut saya loh ya itu juga sudah tidak ada kemampuan untuk membayar atau tidak mau membayar lagi, duitnya udah disembunyikan. Setidaknya polisi itu kan lebih baik mencari harta dari pelaku daripada kita debt collector aja. Bapak-bapak sudah pernah nggak nyoba nyari hartanya pelaku?
selama ini kan Iya. nggak bisa kan? Nah kalau polisi kan dengan pencucian uang masih mending masih dapat gitu loh sebenarnya gitu. Iya, iya. Seberapapun polisi nyari itu adalah yang terbesar daripada kita nyari sendiri. Iya, iya. Kita nyari belum tentu dapat 5%. Itu loh. Tanya rekening bank aja Anda bisa. Polisi kan bisa. Saya hanya bisa menjadikan mengawal proses hukumnya benar, ditegakkan. Juga dalam pengertiannya saya juga berusaha menekan polisi jangan sampai ikut menggelapkan dari harta yang didapat. Hanya itu aja. Iya. Semampu saya, tapi bahwa mereka masih ada yang nakal, saya kan tidak bisa melototi mereka 24 jam, Iya. gitu kan, dan tidak bisa memastikan mereka tidak main-main, itu yang posisi yang saya tidak pernah bisa saya berikan jaminan memang. Tapi setidaknya kalau menggunakan polisi itu, kalau dikenakan pencucian uang, itu akan lebih baik daripada kita nyewa detektif partikelir pun sekalipun gitu kan. Apalagi detektif Indonesia kan ya. Anda pakai debt collector datang ke rumahnya gitu. Sudah pernah nggak ada yang mencoba begitu, nagih ke rumahnya? Ya gagal. Sudah, ini ada fotonya. Saya punya fotonya. Suami saya, Mas, itu sudah 2 kali dan dijanjikan sampai di Surat pernyataan. Iya. Bahwa Bukan akan surat dibayar pernyataan, apa? bukan. Cuman tanda tangan untuk mengakses kepada direktur lain untuk menyelesaikan. Tetapi juga tidak di peta umpet saja, peta umpet nggak karu-karuan itu. Ya, makanya saya masih memberikan kesempatan pada bapak-bapak ibu korban itu untuk mengakses sebanyak-banyaknya. Kan saya akan waktu itu kan juga begitu. Iya, betul. Karena kalau hukumnya langsung itu nanti saya pada posisi pasti nggak enaknya gara-gara nanti hukumnya cepat terus kemudian misalnya hukumnya cepat tapi kemudian posisi yang ini loh nggak dapat apa-apa itu loh kalau pasang badan. Dan saya kan bisa disalah-salahkan itu kan gara-gara Mas Boyamin ini hukumnya cepat orangnya dipenjarakan malah nggak dapat apa-apa.